Yunwei, pelan-pelan. Pegang aku erat-erat. Kamu suka aku, kan? Ya. Sudah lama. Kamu jauh lebih baik darinya. Videonya ada di folder pertama. Kamu yakin ingin melakukan ini? Hanya dengan cara ini mereka tidak punya jalan keluar. Baik, aku mengerti. Nona Sudarang. Temanku membuka restoran Prancis dekat Menara Gemini. Mau mencobanya untuk makan siang? Tentu. Hei, Tuan Zhang. Ayo, silakan masuk. Ada APA? Kenapa Yuzukai ada di sini? Mereka adalah mitra kolaborasi kita. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo pergi. Tuan Yu, Tuan Lin. Kenapa kamu di sini? apa yang kamu bicarakan? Kalau aku tidak datang, dengan siapa kamu akan berkolaborasi? The KAI. Tuan Lin. Yunwei juga di sini. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi di sini? Ini salahku. Aku meminta Yuning untuk merahasiakannya untukku. Perusahaan ini juga milikku. Aku berpikir karena kita akan berkolaborasi, mari fokus pada bisnis kita. Bukankah ini lebih baik? Oh, aku mengerti. Maaf, aku perlu ke kamar kecil. Kenapa kamu hanya berdiri? Ajak Tuan Lin masuk. Ah, silakan masuk, Tuan Lin. Bagaimana kabar bayimu? Semua ini dirancang olehmu. Kenapa? Aku ingin tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Apakah kamu bertanggung jawab atas jatuhnya Zizhi? Zizi. Aku tidak tahu. Kamu tidak mengakuinya. Tentu, aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Yunwei, pelan-pelan. Pegang aku erat-erat. Kamu suka aku, kan? Ya. Sudah lama. Kamu jauh lebih baik darinya. Yunwei, biar aku bantu kamu masak. Ayo, pelan-pelan saja.
Minggir. Sayang, kamu baik-baik saja? Guowei, urus di sini. Oak, Carrie Chen Cheng. Carrie Chen Cheng Sejera. maaf semuanya. Aku benar-benar minta maaf. Hei Tai, hei Tai. Ini, minum air. Kamu baik-baik saja? Kamu tahu siapa orang di video itu? Terlihat familiar. Itu dia. Orang ini pernah diperkenalkan padaku oleh Yun Wei sebelumnya. Katanya dia asisten Lin Yao. Tapi sekarang sepertinya hubungan mereka tidak sederhana. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Dari mana kamu mendapatkan foto-foto ini? Oh, ketika aku pulang hari itu, mereka ada di depan pintu. Aku juga tidak tahu. Sayang. Aku minta maaf, sebelumnya aku menyalahkanmu. Tidak masalah. Semua sudah berlalu sekarang. Jadi, apa yang kita lakukan selanjutnya dengan proyek kita? Jangan khawatir, nanti aku yang urus. Kamu lapar? Aku akan masakkan semangkuk mie untukmu. Hem, Aku akan masakkan mie seafood favoritmu. Ya. Sisihkan dulu hal lain dan cari Chen Cheng terlebih dahulu. Oak. Beritahu aku segera jika ada kabar. Dah. Apa yang ingin kamu katakan? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dijebak. Dijebak ya? Oak. Kamu beritahu aku. Siapa yang menjebak bayi di perutmu? Katakan padaku. Aku. Bicaralah. Aku sangat penasaran. Bagaimana kamu menipu Yuzakai? Apakah dia mempercayaimu seperti aku? Aku akan menyuruh pengacaraku menghubungimu. Jangan khawatir. Aku akan memastikan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Nona Su. bagaimana? Seseorang mengambil flash drive dan aku tidak bisa mengejarnya. Tapi, Nona Su, aku punya ide. Jika orang ini bisa mengganti USB di hotel tanpa ada yang menyadari. Entah itu orang yang menghadiri rapat, atau Orang dari hotel. Bisakah kita memeriksa rekaman pengawasannya? aku sudah menyuruh seseorang untuk menanyakan. Hem. Kamu sudah bekerja keras. Tidak masalah, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku akan memberitahumu nanti. Hem. Maaf, Tuan Lin. Rekaman siang hari sudah ditukar oleh seseorang. Aku sedang menyuruh seseorang menyelidikinya. Bukan salahmu.
Tapi siapapun itu, orang ini mungkin sudah mengawasinya sejak lama. Mungkinkah Chen Cheng sendiri? Aku juga belum bisa menemukannya. Oke, begitu ada kabar, aku akan segera menghubungimu. Jujur saja, aku merasa malu. Dia sudah bersamaku begitu lama, tapi aku tidak pernah benar-benar memahaminya. Seringkali orang yang paling dekat denganmu bisa menyakitimu paling dalam. Aku sudah memintanya untuk bercerai. Apa rencanamu selanjutnya? Masalah dengan Zizhi belum selesai. Benarkah? Mengapa aku harus berbohong padamu? Tidak heran mereka bilang bahwa kamu tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Dulu aku pikir Nyonya Lin cukup baik. Oh ya, bukankah dia teman sekelasmu? Ah, kami tidak terlalu akrab. Ya ampun, wanita ini dikelilingi drama. Lihat saja, dia membuat semua orang gelisah dan tidak nyaman. Kamu sebaiknya menjauh darinya. Mengerti. Ya ampun, kalau dilihat seperti ini, Yuning kita tidak buruk. Ibu. Soal rumah, mungkin harus ditunda dulu. Sekarang ada masalah di rumah Pak Lin. Aku nggak tahu kapan proyek ini bisa lanjut. Gak apa-apa, aku nggak peduli. Sayang, Kamu ngapain di sini? aku keluar buang sampah. Kamu bikin aku kaget. Kerja sama kamu sama Pak Lin nggak terganggu, kan? Nggak ada masalah, jangan khawatir. Istriku yang paling hebat. Kamu nunggu apa? Aku ambil paket bentar, langsung balik. Oke. Keluar. Ada apa? Bilang aja di sini. Lin yang mau cerai sama aku. Zekai, kamu satu-satunya yang aku punya sekarang. Bukannya kamu masih punya teman itu, Chen Cheng? Ini semua direncanain San Yuning. Kamu nggak sadar? Baiklah. Dari awal, kamu yang ngefitnah dia. Dulu aku pikir sama San Yuning cuma salah-salan. Sekarang aku sadar dia jauh lebih baik darimu. Karina Chen Cheng? Aku cuma dia. Baiklah, kamu salah paham. Aku nggak tertarik sama urusanmu. Aku udah kasih kamu uangnya. Seperti yang kamu bilang. Mulai sekarang, kita nggak ada utang apa-apa. Oh ya, kalau kamu berani ganggu istriku lagi, aku nggak akan segan-segan lagi. Kenapa? Ada masalah? Kamu tiap hari minum. Aku berhenti. Oh.
Kamu tinggal di sini. Enak tinggal di sini, cukup nyaman. Kamu bilang mau pulang kampung, beli rumah, cari istri. Hidupmu enak? Mau pulang kemana? Panti asuhan? Aku udah lama merantau dan udah terbiasa. Terima kasih. Gimana kamu bisa nemuin tempat ini? Cuma ada beberapa tempat yang bisa kamu tuju. Bilang aja, ada apa? Aku nggak ada kerjaan, jadi mampir ke kamu. Itu Yuzekai, kan? Bukan Yuzekai. Kamu. Sertifikat rumah dan dokumen lainnya ada di sini. Kita ikuti saja harga yang Yuzekai jual. Itu tidak tepat, aku bisa menawarkan lebih. Jangan khawatir tentang uang kecil ini. Aku akan merepotkanmu untuk sisanya. Setelah dia menandatangani perjanjian cerai, aku mungkin tidak akan ada di kota ini lagi. Aku mengerti. Aku sudah membiarkan mereka memilih alamat salon rantai. Selama kamu mau melanjutkan, aku mau ikut. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Su Yuning mencoba memaksaku ke situasi putus asa. Ada yang tidak beres. Bagaimana dia merekam video itu? Aku juga tidak tahu. Bagaimana dengan Yuzekai? Apa katanya? Dia tidak sabar untuk menjauh dari semua ini. Sekarang hanya kita. Kira. Aku apa? Bagaimana jika aku bilang kamu ayah dari bayinya? TAPI. Hanya sekali itu, aku. Hanya waktu itu. Aku tidak percaya begitu banyak yang terjadi beberapa hari ini. Terima kasih. Menurutmu siapa orang itu? Aku juga tidak tahu. Tapi beberapa hari ini, ada yang terasa tidak beres. Sepertinya ada yang mengikutiku. Apa Xiaoyun Wei? Seharusnya bukan dia. Oh ya, bagaimana kondisi ibumu? Dia baik-baik saja dan beristirahat di rumah selama ini. Aku punya teman yang mengelola panti jompo. Begitu kondisinya stabil, kamu bisa membawanya ke sana untuk tinggal sebentar. Tidak baik tinggal di sana gratis. Momo. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu sekarang. Tidak boleh menolak. Kalau begitu aku akan pulang dan bicara dengan ibuku.
Halo. Lama tidak berjumpa, Yuning. Bisa kita bicara? Kamu mau minum sesuatu? Bicara. Pertunjukan macam apa ini? Ini yang Yuzukai berikan padaku sebelumnya. Aku belum menyentuh sepeser pun. Sekarang aku kembalikan semuanya padamu. Yuning, bisakah kau mengampuni aku dan bayi ini? Beri kami kesempatan untuk hidup. Kau pikir aku hanya mengejar uang? Jadi, apakah kau hanya permentan lain? Selama itu bisa kulakukan, aku bersedia melakukannya. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi malam itu. Aku benar-benar tidak tahu. Baik. Tidak usah bicara lagi. Yuning. 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 Ah. Kami sudah memverifikasi situasinya. Yang kau katakan di sini pada dasarnya sama. Tanda tangani saja dokumennya. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya, bagaimana kabarnya? Kau sudah bangun. Aku meninggalkanmu sedikit uang. Katakaki dan membaik, tanda tangani. Lin. Maaf, Semoga cepat sembuh. Tuan Yu, aku dengar Nona Su mengalami kecelakaan. Benarkah? Ini hanya pertanyaan rutin. Begitu mereka menjelasnya, mereka akan melepaskannya. Mengapa kau tidak pergi melihat? Aku bisa menenggani urusan perusahaan. Tidak perlu. Apakah kau punya hal lain? Pekerjaan kami di sini tidak terlepas dari Nona Su. Aku juga bos di sini. Laporkan saja padaku jika ada sesuatu. Beberapa klien hanya berurusan dengan Nona Su. Dan hanya Nona Su yang tahu situasi kerja di sini. Jadi, tanpa Su Yuning, tidak akan berhasil, ya? Ya. Tidak berjalan lancar tanpa Nona Su. Suruh Wei, kau dipecat. Maafkan aku. Ada apa?
Ini bukan urusanmu. Apa rencanamu selanjutnya? Sekarang aku akhirnya mengerti arti kata-katamu. Jadi, ketika seseorang tidak punya apa-apa lagi, tidak ada yang perlu ditakutkan juga. Hei, aku wakil presiden perusahaan. Apakah sangat sulit bagiku untuk memecat seseorang? Jadi, kamu sudah dapat persetujuan dari Nyonya Su. Apa kamu sengaja melakukan ini? Hei, Bu. Apa? Lihat istrimu. Dia sudah merencanakan melawan keluarga kita. Sekarang sudah baik. Bahkan biaya pemakaman ibumu sekarang jadi miliknya. Tapi ini bukan. Bagaimana mungkin? Hei, Bu. Bu. Apa yang kamu lakukan? Su Yuning, aku tanya kamu, apa ini? Oh, rumah yang kubeli. Yuning, bukankah aku yang menjual rumahnya? Bagaimana bisa akhirnya ada di tanganmu? Aku tanya kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan tanya aku, kamu harus tanya anakmu. Aku baru saja membelinya kembali. Kamu harus tanya dia kenapa dia menjualnya. Apa maksudnya dia? Yu Zekai. Kamu dan Xiao Yunwei sudah menipuku begitu banyak. Xiao Yunwei. Bukankah itu Nyonya Lin yang berselingkuh beberapa waktu lalu? Ya, Yu Zekai adalah orang yang dia selingkuhi. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Siakai kita sebodoh itu? Apa itu Siakai? Katakan sesuatu. Apa katamu? Apa katamu, Xiao Kai? Yuning, jika Siakai melakukan kesalahan, aku minta maaf padamu. Dia sudah bekerja keras untuk keluarga ini selama bertahun-tahun, bisa dianggap sudah memenuhi tanggung jawab. Kamu adalah istrinya. Kamu perlu mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Dan lagi, kalian berdua masih punya Zizhi. Jangan sebut Zizhi. Zizhi masih terbaring di ranjang rumah sakit sekarang. Yu Zekai, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Dan jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan. Aku sudah menyelesaikan pembukuan perusahaan. Bu. Jadi, dari awal sampai akhir, kamu sudah membohongiku. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Sampai jumpa di pengadilan. Yuning, Su Yuning. Bagaimana kabarmu? Jadi, apakah akhirnya sudah selesai? Ya, akhirnya sudah selesai. Kamu kenapa? Kamu masih terlihat tidak senang. Xiao Yunwei mengalami keguguran. Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Tapi anak itu tidak bersalah. Jangan terlalu sedih, lagi pula ini bukan salahmu. Aku mengerti.
Jadi semuanya direncanakan olehnya. Sudah lama ku bilang, tapi kamu tidak percaya. Sepertinya aku tidak mengenalnya sama sekali. Mungkin kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Aku dengar tentang bayinya. Sudah tidak penting lagi. Berdasarkan yang ku ketahui tentang Su Yuning, ini belum berakhir. Kamu tertawa apa? Aku tertawa melihat kita berdua. Pada akhirnya, kita berdua sama-sama ditinggalkan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Terjebak dalam sangkar bersama. Aku punya ide. Apa? Aku ingin membuatnya menghilang. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Gila. Jangan lupa. Pengalihan aset, penghindaran pajak, dan pemalsuan laporan keuanganmu. Masing-masing itu ilegal. Kamu mengancamku? Bukan ancaman. Hanya pengingat. Sekarang, dialah yang tidak membiarkan kita hidup tenang. Tapi aku bisa membuatnya dan bukti kejahatanmu menghilang bersama. Setelah selesai, properti akan menjadi milikmu dan aku akan pergi selamanya. Busu akhir-akhir ini tidak hadir. Semuanya, tolong perhatikan lebih. Busu, akhirnya kamu kembali. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apakah semuanya normal di sini? Oh, ngomong-ngomong, Busu, ada situasi yang perlu ku sampaikan padamu. Masuk dan ceritakan padaku. Ceritakan, apa situasinya? Hotel mengatakan bahwa orang yang mengambil USB drive sepertinya bukan salah satu dari mereka. Tapi ada yang melaporkan bahwa ada orang yang memakai pakaian mereka menyusup ke lokasi saat itu. Apakah kamera pengawas menangkap siapa itu? Kamera pengawas sedang diperbaiki saat itu dan tidak menangkap apapun. Oke, aku mengerti. Aku akan terus memantau. Hem. Hei, Momo, ada apa? Momo, ada apa? Ini salahku. Aku keluar ambil air dan saat kembali, Zizi sudah tidak ada. Sudah sih? Aku mau, tapi aku tidak tahu apakah boleh. Kak Yuning. Dokter bilang anak itu dibawa pergi oleh ayahnya. Ayahnya. Ya, Hei, apa yang kamu lakukan, Yuzukai? Ada apa? Zizi juga anakku. Aku sudah buat janji untuk Zizi dengan spesialis. Aku akan bawa dia untuk diperiksa. Kalau tidak percaya, kamu bisa datang. Oke, cukup. Seperti yang diduga, setiap kali anak disebut, dia panik. Kalau kamu punya anak, kamu akan mengerti kenapa. Kamu lupa, aku juga hampir jadi ibu.
Kamu gila. Kamu baik-baik saja. Kamu cemburu? Apa yang kamu katakan? Sekarang jam berapa? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu bawa Su Yuning ke tempat itu. Sisanya serahkan pada Chen Cheng. Aku akan katakan sekali lagi. Setelah selesai, properti itu jadi milikku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu baik-baik saja. Ada apa, Momo? Bagaimana di sana, Yuning? Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Bagus, kita tetap berhubungan. Di mana Zizi? Kamu datang. Bagaimana dengan Zizi? Kenapa kamu selalu berpikir aku akan menyakiti anakku sendiri? Kamu juga menyakitiku, kan? Aku tidak pernah ingin menyakiti kamu atau Zizi. Lalu bagaimana kita bisa sampai di sini? Kamu masih ingat tahun kamu buka salon kecantikan? Kamu ingat apa yang kamu minta aku lakukan? Kamu suruh aku handle resepsionis. Oh itu, Kemudian, saat kamu hamil, aku berhenti kerja untuk bantu kamu kelola salon. Tapi tidak lama kemudian, kamu bilang padaku, tidak pantas seorang pria selalu tinggal di salon kecantikan. Kamu langsung usir aku pulang. Kamu bisa lanjutkan pekerjaanmu. Kamu berkecukupan, tidak perlu kerja setahun 2 tahun. Bagaimana dengan aku? Siapa yang masih akan mengenaliku jika aku menghilang selama 1 tahun atau 2 tahun? Selama ini, kamu selalu merasa aku tidak cukup baik. Pernahkah kamu memikirkan kesempatanku? Ketika kita pertama kali menikah, aku merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Kamu punya kepribadian yang baik, perhatian dan sabar. Tidak tahu malu terhadap orang yang paling kamu cintai. Begitulah manusia, bukan? Jika kita bisa lebih jujur satu sama lain. Jika aku pernah bertanya apa yang kamu pikirkan, akankah kita berbeda? Aku tidak tahu. Tapi kita tidak bisa kembali. Bawa aku ke Zizi. Yuzekai. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Buat dia menderita lebih sedikit.
Nyonya Su. Maafkan aku. Zizi. Maafkan aku. Zizi. Maafkan aku. Yunwei. Selamat tinggal. Maafkan aku, Zizi. Maafkan aku. Zizi. 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 Aya. Yuning. Kenapa kamu? Ah. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Chen Cheng mengirim pesan. Tidak ada orang di rumah? Ibuku pergi mengunjungi saudara. Aya, Kejuten ITU Hailong. Ini untuk ibu? MM. Kamu menggambarnya dengan sangat baik. Terima kasih, sayang. Ibu sangat menyukainya. Kamu mau minum sesuatu? Kamu masih berkabung? Kamu pikir aku akan berterima kasih padamu? Sekarang properti itu milikmu, dan putri itu juga milikmu. Kamu seharusnya tidak membenciku. Benar kan? Tunggu sebentar. Apakah urusan Zizi ada hubungannya denganmu? Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tidak ingin mengatakannya lagi.
Apakah itu kamu, Zizi? Kamu bangun lagi? Maaf, aku tidak ingin seperti ini. Aku tahu. Ini salahku, semuanya salahku. Aku membuatmu menjadi seperti ini. Kamu membuatku membunuh ibumu. Tapi aku tidak bermaksud begitu. Maaf, Zizi. Maaf. 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 Zizi, Zizi. 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 Jangan khawatir. Jangan khawatir. Putriku hilang dan kamu bilang jangan khawatir. Dia baik-baik saja kemarin. Bagaimana bisa hilang? Dia pasti di sini. Kemarin? Apa yang kamu lakukan di kamar Zizi kemarin? Apa yang kamu lakukan pada Zizi? Kamu tidak pernah menyukainya sebelumnya. Apa yang kamu lakukan padanya di hari dia terluka? Katakan padaku. Aku tidak bermaksud begitu. Dia hanya berlari keluar hari itu. Aku mencoba menangkapnya, dan aku berhasil menangkapnya. Aku tidak bermaksud begitu. Benar-benar kamu, ya? Benar-benar kamu. Tidak, bukan aku. Bukan aku. Aku tanya kamu untuk terakhir kali. Di mana Zizi? Di mana Zizi? Aku benar-benar tidak tahu. Di mana Zizi? Kamu beritahu aku di mana Zizi. Yuzukai. Yuning. Yuning, bukankah kamu sudah? Mati? Nona Xiao, kita bertemu lagi. Kamu adalah... Ambil ini. Maaf. Yuning, bagaimana kamu? Nyonya Su. Maaf. Kamu merasa lebih baik. Kamu adalah... Nei Makamija.
Chen Cheng adalah mantan pacarku. Aku selalu mengikuti Chen Cheng selama ini. Kamu. Jadi, kamu yang menukar video itu? Aku Kenapa? berpura-pura tidak terjadi apa-apa saat menghadapi hal-hal ini. Aku juga tidak bisa. Tapi sebelumnya dia tidak seperti ini. Semua sudah selesai, Pak. Dia tinggal di hotel selama beberapa bulan sekaligus. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikannya. Seperti penggembala di dua puncak bukit. Meskipun kita tidak pernah berbicara, tapi kita selalu bisa saling melihat. Ini handuk yang Anda minta, Pak. Tunggu sebentar. Bisa kita berbicara sebentar? Hari itu, dia bercerita tentang semua hal mengenai dirinya dan Xiao Yunwei. Teman sekelas ini. Permisi, bisakah aku magang di perusahaan Anda? Chen Cheng jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Tapi ambisinya adalah menjadi Nyonya Lin. Chen Cheng hanya batu loncatannya. Aku pikir aku bisa membuatnya melepaskan. Aku akan ganti baju dan pergi bekerja. Tapi aku tidak bisa. Ketika aku mengetahui tentang kamu dan Chen Cheng, aku pikir kamu seperti Yunwei. Tapi kemudian aku tahu, kamu sama seperti aku. Ya, Jadi tadi malam hanya kalian berdua. ya. Di mana Zizi? Sisi sudah di rumah sakit. Bagaimana dengan Chen Cheng? Chen Cheng. Di mana Chen Cheng? Dia pergi ke tempat yang seharusnya. Chen Cheng baik-baik saja. Chen Cheng menyerahkan diri, dia baik-baik saja. Xiao Yunwei, jangan terus membuat kesalahan. Yuning. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Aku senang kamu baik-baik saja. Ini sertifikat rumah di kampung halamanmu. Ambil ini. Maafkan aku. Ini kesalahan kami. Ibu. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Jaga dirimu baik-baik di masa depan.
Jika tidak ada apa-apa, kita mungkin tidak akan pernah tahu seperti apa orang-orang di sekitar kita sebenarnya. Nyonya Su, Kita selalu memuji penderitaan, tapi yang patut dipuji adalah orang yang bertahan dari penderitaan, bukan penderitaan itu sendiri. Hanya mereka yang pernah mengalami badai yang tahu memegang payung untuk orang lain. Dan generasi berikutnya yang pernah mengalami badai akan menjadi lebih kuat.